Ya gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Come on semua. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Clap your hand, come on. Katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya gunung batu dan keselamatanku, padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Semua ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi jauh. Semua ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Semua ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. One more time. Kasih setiamu tak pergi dariku. Dengan sorak-sorai bagi dia, come on. One, two, let's go. Sama-sama katakan. Batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Angkat tanganmu semua yang di rumah, come on. Haleluya, haleluya, Engkau mulia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Semua bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Come on, sing it up.
Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang, bersorak, masyurkan. Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Put your hands up. Katakan agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Semua agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus. Sama-sama kita nyanyikan. Bersorak, nyatakan, Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Come on. Bersorak, masyurkan, Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat. Katakan agung, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Apakah dapat pisahkan dari kasih-Mu? Tetesan darah-Mu buktikan besar cinta-Mu. Sedalamnya abadi hidupku, Kau datang mengangkat hidupku. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku, takkan pernah mampu
cintamu sedalamnya abadi hidupku. Engkau datang mengangkat hidupku. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku. Takkan pernah mampu ku jauh darimu. Engkau alasanku hidup. Setiap musim hidupku Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Fill my heart with a passion for you. I surrender it all. I surrender it all. Fill my heart with a burning fire. I surrender it all. I surrender it all. Fill my heart with a passion for you. I surrender it all. I surrender it all. Fill my heart with a burning fire. I surrender it all. I surrender it all. Biarlah cinta Di hatiku terus menyala di dalamku. takkan pernah mampu ku jauh darimu. Engkau alasanku hidup. Setiap musim hidupku Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cinta-Mu yang terus ada di dalam kehidupan kami, yang terus membara di dalam hati kami. Engkau ada di setiap musim kami, selalu memberi pengharapan yang baru, selalu memberi kekuatan yang baru dalam kehidupan kami. Dan kami ada di tempat kami masing-masing pada hari ini, beribadah online. Tapi percaya Tuhan, bahwa hadirat-Mu adalah hadirat yang kuat, hadirat yang tetap sama,
kami ada di gereja ataupun kami ada di rumah, hadirat-Mu tetap kami rasakan Tuhan. Dan bersyukur, dan bila saat ini Kau berkati kami dengan firman-Mu, dan kami percaya apa yang kami dengar pada saat ini adalah firman yang luar biasa, firman yang hidup, yang memberi kekuatan yang baru, memberi perspektif yang baru akan apa yang Kau inginkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bersyukur atas kasih-Mu yang luar biasa, atas praise and worship yang luar biasa, hanya di dalam nama Yesus. Amin. Hey, Shalom Teens. Dan pada bulan ini kita terus membahas tentang yang namanya kreativitas. Dan di minggu-minggu sebelumnya teman-teman ada yang mungkin sudah melihat, sudah menyaksikan ibadah online TNG minggu-minggu yang lalu, membahas tentang kreatif, membahas tentang betapa kita diciptakan itu serupa, berharga di mata Tuhan. Segambar dengan Tuhan, kita diciptakan jadi sosok yang kreatif karena kita punya Bapa yang kreatif. Nah, sebelum kita masuki lebih dalam di firman ini, saya ingin teman-teman ikuti saya. Nanti akan ada ditampilkan di slide, dan saya ingin teman-teman bisa mengikuti saya. Oke, yang pertama adalah I know that I am creative. Mari teman-teman ikuti saya. I know that I am creative. I know my God is super creative. I know my God is living in my life. Therefore, I am creative. Ya, kita kreatif. Dan saya akan mencuplik beberapa ayat dari minggu yang lalu, yaitu ada di Kejadian 1 ayat yang ke-27. Saya bacakan dalam versi bahasa Inggrisnya dari King James Version. So God created man in His own image. In the image of God, He created him. Male and female created He them. Jadi kita diciptakan segambar serupa dengan Tuhan. Mirip. DNA-nya mirip. Jadi Tuhan kita yang kreatif itu turun juga ke kita. Kita diciptakan jadi sosok yang kreatif. Namun semenjak manusia jatuh dalam dosa, Adam jatuh dalam dosa, manusia mulai kehilangan sesuatu. Mulai yang namanya bisa merasakan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran untuk bisa melakukan banyak perkara. Mulai takut untuk bertindak. Jangan-jangan nanti apa yang aku buat ini tidak bagus, atau jangan-jangan apa yang aku buat ini nanti bisa dicela orang, dan seterusnya dan seterusnya. Roma 3 ayat yang ke-23. Sebab semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Elohim. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, for everyone has sinned, we all fall short of God's glorious standard. Jadi sebenarnya waktu manusia jatuh dalam dosa itu mereka tidak kehilangan kekreativitasan. Tapi ada yang sesuatu yang hilang, yaitu standar kemuliaan Tuhan. Kreativitasnya tidak hilang. Kita tetap bisa menjadi kreativitas, tapi ada standar yang hilang, kemuliaan Tuhan itu, yang akhirnya membuat kita jadi merasa insecure ketika kita akan bertindak, ketika kita akan menghasilkan sebuah karya yang kreatif. Ada cerita yang luar biasa, waktu Bapa Yahweh menciptakan bumi dan segala isinya, lalu menciptakan sebuah taman. Taman Dia menciptakan dengan segala kreativitasnya Tuhan. Kita bisa membayangkan betapa kreativitasnya, betapa indahnya Taman Eden pada waktu itu. Dan ditempatkannya Adam. Dan Tuhan memberikan sebuah perintah. Di Kejadian 2 ayat yang 15 dikatakan, kemudian Yahweh Elohim mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengerjakan dan memeliharanya. Mengerjakan dan memeliharanya. Kalau dalam bahasa Inggris lebih jelas dikatakan to cultivate, untuk membuat jadi lebih bagus. Kalau kita pikir-pikir, Taman Eden pada saat itu karena Tuhan sendiri yang mengerjakan, Tuhan sendiri yang menciptakan. Betapa bagusnya, betapa indahnya, betapa luar biasanya taman saat itu. Lalu misalkan teman-teman jadi Adam saat itu, atau saya menjadi Adam saat itu, waktu diberi tugas untuk membuat jadi lebih bagus dari apa yang Tuhan sudah buat. Sudah bisa pikirkan betapa luar biasanya, betapa kayaknya kita kalau sekarang kita mikir, wah nggak mungkin ya, gitu ya, mustahil ya. Tapi begini,
Tuhan itu nggak pernah memberi perintah kalau kita nggak bisa ngerjain. Tuhan nggak pernah kasih kamu perintah, kasih kamu tugas kalau kamu nggak bisa kerjain. Karena Tuhan begitu kenal siapa kita. Tuhan pada saat itu begitu kenal akan kemampuan Adam, akan kekreativitasan Adam pada saat itu. Maka Tuhan memberikan perintah pada saat itu. Cultivate it. Gitu. 2 Korintus 3 ayat yang ke-18. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan wajah yang tidak terselubung. Dan kita sedang diubahkan menjadi serupa menurut gambarnya dari kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. Itu semua dari Tuhan yang adalah Roh. Manusia terus jatuh dalam dosa. Adam jatuh dalam dosa dan terus keturunannya jatuh dalam dosa. Sampai pada akhirnya Yesus datang ke dunia dan memberikan karya yang luar biasa, memberikan anugerah pada kita semua, menyelamatkan kita semua, menebus dari dosa, dan mengembalikan standar kemuliaan. Dikatakan bahwa kita sedang diubahkan menjadi serupa menurut gambarnya, dikembalikan image yang tadi, dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lain, kepada kemuliaan yang lain, kepada kemuliaan yang lain. From glory to another glory to another glory, yang semakin besar. Dan itu semua datang dari Tuhan yang adalah Roh. Roh Kudus yang sudah tinggal, sudah kita terima di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan saya dan saudara. Percaya bahwa kemuliaan itu akan terus berkembang di dalam kehidupan kita. Dan karena kemuliaan, dikatakan kemuliaan yang semakin besar, artinya kita nggak statis, dinamis, ada perubahan. Hal yang lebih bagus lagi, lebih kreatif lagi. Kalau saudara akhir-akhir ini sedang bosan, kamu sedang bosan di rumahmu, sedang bosan di pelayananmu, sedang bosan di keluargamu, berarti ada yang salah di sini. Harusnya, karena kita di dalam Tuhan, hidup kita itu bagus, besoknya lebih bagus, besoknya lebih asik, besoknya lebih baik, dan seterusnya. Saya mau katakan bahwa kita di dalam Tuhan itu asik. Setiap hari itu asik. Karena kekristenan itu asik, saudara. Ada 4 hal, ada 4 poin yang saya ingin bagikan sama teman-teman. Yaitu orang kreatif itu selalu dare the problem. Dare the problem. Yang pertama, ya. Orang kreatif itu tidak takut, ya. Saya percaya saudara itu orang kreatif. Jadi saudara itu nggak takut akan masalah, akan tantangan. Karena begini, kreatif itu identik dengan yang namanya solusi, ya. Karena ada istilahnya, ada satu frase, creative solution, bukan creative problem, kan. Nah, jadi kreatif itu ada ketika ada masalah, ketika ada tantangan, ketika ada tugas baru, kreativitas itu muncul. Saudara kalau pernah tahu gitu ya, ada orang-orang yang saudara lihat di media sosial, orang-orang yang terkenal, mereka bisa terkenal, mereka bisa sukses, mereka bisa melakukan banyak hal yang kreatif. Itu karena pada awalnya, yang saudara tidak tahu, pada awalnya mereka berusaha dari nol dan mereka menerima sebuah masalah, lalu mereka mendapatkan ide yang luar biasa untuk bisa overcome the problem. So, jangan takut sama masalah, jangan takut sama tantangan. Karena ketika kita ada di dalam masalah tersebut, percayalah, ada kreativitas yang akan muncul dalam kehidupan kamu. Yang pertama, dare the problem. Yang kedua adalah observe what you have. Seringkali kita berpikir seperti ini. Ketika kita punya ide yang kreatif, wah aku punya ide nih, aku pengen buat ini nih misalnya, atau aku pengen buat video yang keren, nanti bisa diupload di YouTube dan sebagainya, atau diupload di Instagram atau dan seterusnya. Tapi kok kekurangan ini ya, aku belum punya kamera yang bagus, aku nggak punya mikrofon yang bagus, yang pencahayaan lampu yang bagus, aku cuma punya HP biasa yang ya kameranya ya oke sih, tapi nggak sebagus kamera yang lain. Nanti kualitasnya gimana dong kalah sama yang lain. Kita seringkali punya excuses demi excuses untuk kita tidak melakukan ide kita. Teman-teman, observe what you have.
lihatlah apa yang kamu punya dan pakailah itu. Nggak perlu kita berandai-andai lalu akhirnya membuat kita justru tidak melakukan hal tersebut. Lakukan saja ya, observe what you have. Ada sebuah cerita yang menarik di Kejadian 30, yaitu cerita tentang Yakub. Yakub ini tinggal sama mertuanya Laban, dan ceritanya Yakub ini akan berpisah dengan Laban, akan keluar dari rumahnya Laban beserta istri-istrinya. Lalu Yakub meminta sebuah upah kerja, dan Laban bilang, "Oke, apa yang kamu mau?" Gitu. Lalu Yakub cerita bahwa, "Aku selama ini sudah mengembalakan domba-dombamu. Aku mau bagian domba-domba yang belang-belang. Yang nggak belang-belang boleh kamu ambil, yang belang-belang aja milikku." Nah, pada zaman itu domba-domba yang belang-belang itu jarang sekali. Adanya domba-domba yang polos warna putih gitu ya. Dan pada saat itu Laban berkata, "Oke," gitu. "Oke, saya setuju," gitu. Akhirnya dipisahin dulu. Yang belang-belang sedikit itu dipisahin, lalu yang polos-polos dipisahin. Lalu akhirnya sudah dihitung jumlahnya sekian dan jumlahnya sekian. Nah, setelah itu dikembalikan ke Yakub untuk digembalakan selama beberapa waktu. Nah, Yakub punya ide. Akhirnya domba-domba tersebut dibawa ke sebuah pohon. Lalu akhirnya pohon tersebut itu biasanya waktu domba itu minum, mereka kawin dombanya sehingga berkembang biak. Nah, setelah berkembang biak ternyata ditemukan domba-dombanya itu banyak yang bercorak daripada yang polos. Saat saya membaca ini, saya mulai bertanya-tanya, bagaimana bisa Yakub mempunyai ide yang cemerlang seperti itu? Padahal Yakub bukan lulusan dari fakultas peternakan. Yakub hanya mengobservasi apa yang ada di sekelilingnya. Ketika dia terbiasa dengan membalakan domba milik mertuanya, dia tahu ada pohon tersebut. Dan mungkin pada saat dia membalakan, dia pernah melihat bahwa ketika domba itu ada di semak-semak itu lalu berkembang biak menghasilkan ada yang bercorak gitu. Yakub mungkin ini bukan sebuah kepastian tapi bisa dicoba. Yakub mengobservasi apa yang ada di sekelilingnya. Dia melihat ada sebuah titik ya, ada sebuah titik. Yakub melihat ada sebuah titik dan menghubungkan kepada titik yang lain. Saudara mungkin pernah melihat ada gambar seperti ini ya. Ada gambar seperti ini, ada begitu banyak titik. Mungkin saudara waktu kecil pernah bermain ini. Dari titik itu saudara gabungkan ya ke titik yang lain, akhirnya membentuk sebuah gambar. Kalau di gambar ini, ilustrasi ini adalah gambar ikan. Nah, seperti permainan ini menghubungkan titik-titik, itu yang dilakukan oleh Yakub. Itu yang harusnya kita lakukan. Apa yang kita punya, kita gabungkan. Oh, aku punya, sekarang aku cuma punya kamera. Oh, di rumahku ada, karena nggak ada background, aku punya tembok polos nih. Bisa pakai itu buat background. Atau aku punya ini nih, punya ide ini nih. Nah, gabungkan benda-benda yang ada di sekitar kalian. Atau aku punya temen nih yang bisa bantu. Gak apa-apa. Jadi titik menuju titik yang lain itu kita koneksikan. Akhirnya membentuk sebuah gambar yang jelas. Sebuah karya yang luar biasa. Poin yang ketiga adalah take the first step immediately. Ambil langkah pertamamu sesegera mungkin. Ya. Karena begini, ketika kita mencoba menunda, kita akan mulai malas untuk mengerjakannya kembali. Jadi begitu kita dapat ide, lakukan segera. Lakukan segera. Kalau saudara belum sempat, ya, saudara bisa mencatat. Saudara bisa mencatat ide-ide itu atau bisa lewat rekaman di HP. Karena kita sekarang, bukankah sekarang ini teknologinya sudah canggih? Teman-teman punya HP, ya, teman-teman bisa rekam. Oh, aku punya ide nih, aku pengen buat kayak gini. Sudah, nanti baru dikerjakan kalau kita sudah punya waktu. Tapi sesegera mungkin dieksekusi. Kalau enggak, akan
hilang ide itu. Dan yang keempat adalah stay in the presence of God. Ini yang paling esensi, saudara. Karena gini, sumber kreativitas kita itu dari Tuhan, dari Roh Kudus, ya kan yang tadi dari kemuliaan sampai kemuliaan yang asalnya dari Roh. Ya, asalnya dari Tuhan, dan Tuhan adalah Roh yang tinggal di dalam kehidupan kita. Matius 11 ayat yang ke-28 dikatakan begini, "Datanglah kepadaku kamu semua yang lelah dan beban berat, dan aku akan memberikan perhentian kepadamu." Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, "I will give you rest." Seringkali begini, kita capek dengan kondisi. Karena kita manusia, kita bisa capek, kita bisa tadi bosan, bisa merasakan penat, kita bisa merasakan lelah gitu ya. Percaya nggak percaya, ketika kita merasakan hal tersebut lalu datang di dalam hadirat Tuhan, kita merasakan cintanya yang membara di hati kita seperti yang lagu yang saudara dengar tadi. Memberikan kita pengharapan yang baru, memberi kita kekuatan yang baru. Ketika kita sudah ada di dalam hadirat Tuhan, percaya nggak percaya, kita akan mendapatkan refreshment, sebuah kesegaran dalam jiwa kita, dalam roh kita. Masalah mungkin belum selesai, tapi kita punya ide yang baru untuk bisa menghadapinya. Kalau dikatakan dalam bahasa Inggrisnya tadi, I will give you rest. Tidur, istirahat, tidur. Teman-teman kalau misalnya tidur, malam tidur, bangun pagi, itu merasakan ada energi yang baru, ada semangat yang baru, mendapatkan mimpi, mendapatkan revelation yang baru, mendapatkan ide yang baru. Jadi hadirat Tuhan itu harus kita alami senantiasa. Karena disitulah terdapat sumber kreativitas kita. Kalau teman-teman tadi mengikuti poin-poin yang, ada 4 poin yang saya bagikan tadi. Ada 4, yaitu dare the problems, observe what you have, take the first step immediately, stay in the presence of God. Depannya adalah DOTS. Dots. Jadi semua ini kita koneksikan, connecting the dots. Ya, karena kreativitas itu berbicara tentang kita menghubungkan satu dengan yang lain. Ya, Roh Kudus itu bekerjanya unik, saudara. Roh Kudus itu sebagai penolong kita, sebagai penghibur kita. Ketika ide yang muncul itu datangnya dari Roh Kudus mengingatkan, bukannya kamu pernah melakukan ini, bukannya kamu pernah lihat benda ini, bukankah kamu punya ini, bukankah kamu punya teman yang namanya ini. Dikoneksikan dari titik ke titik yang lain, itu dikoneksikan, akhirnya membentuk sebuah gambaran yang baru, gambaran yang jelas, sebuah karya yang luar biasa, sebuah karya yang kreativitas yang bisa saudara karyakan. Connecting the dots. Ayat yang terakhir dikatakan seperti ini dalam Yohanes 14 ayat yang ke-12 sampai yang ke-13. Ini ayat yang keren. "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang percaya kepadaku, ia juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan." Pekerjaan yang Yesus lakukan. Masa sih gitu ya? Apakah kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaannya Yesus? Seperti yang di awal dikatakan bahwa Tuhan tidak pernah memberikan sebuah tugas yang tidak bisa kita lakukan. Jadi kita bisa membuat karya-karya yang luar biasa yang seperti Yesus yang lakukan pada zaman ini, yang relevan dengan zaman ini, yang relevan dengan umur saudara. Bahkan dikatakan seperti ini lanjutnya, bahkan ia akan melakukan yang lebih besar daripada itu. Wow, mana mungkin, jauh lebih keren daripada yang Yesus lakukan. Kok bisa? Karena aku pergi kepada Bapakku, karena Yesus pergi kepada Bapa. Dan apa saja yang kamu minta dalam namaku, dalam nama Yesus, aku akan melakukannya supaya Bapa dapat dimuliakan di dalam Putra. Kok bisa kita bisa melakukan karya yang lebih besar dari Yesus? Karena Yesus pergi kepada Bapa untuk memberikan Roh Kudus kepada kita. Dan Roh Kudus itu sudah tinggal dalam kehidupan kita. Jadi kita bisa melakukan hal-hal yang kreatif. Cukup dengan dare the problems. Jangan takut akan sebuah masalah yang menghadapimu. Jangan takut akan tantangan yang ada di depanmu. Hadapi, ya. Dare the problems. Observe what you have. Apa yang kamu punya saat ini. Jangan berandai-andai apa yang kamu nggak punya. Cukup dengan apa yang kamu punya, kamu kerjakan. Langsung take action. Ya, yang ketiga, take the first step.
ambil langkah yang pertama, tarik dari titik itu, tarik ke titik yang lain, tarik ke titik yang lain, hubungkan semuanya. Dan stay in the presence of God. Stay in the presence of God. Dan apa saja yang kita minta dalam nama Yesus, Dia akan melakukannya. Supaya apa? Bapa dapat dimuliakan di dalam Putra. Supaya kemuliaan Tuhan itu dinyatakan. Bukan supaya kemuliaan kita dinyatakan, tapi kemuliaan Tuhan. Dan kenapa kita kreatif? Kenapa kita diciptakan begitu luar biasa, begitu kreatifnya? Karena apa? Supaya kemuliaan itu kembali kepada Bapa. Dan apa yang karyamu yang sudah kau perbuat itu bukan untuk kemuliaanmu, tapi kembali kepada Bapa. Dan semuanya tentang Yesus di dalam kehidupanmu, di dalam kehidupan saya dan kehidupan saudara. Dan saya berdoa pada saat ini bahwa semua yang mendengar, saya percaya bahwa kehidupanmu terus akan mengalami kemuliaan demi kemuliaan, standar yang baru ke standar yang lebih bagus lagi, ke standar yang lebih bagus lagi. Apa yang kau perbuat akan menghasilkan karya-karya yang kreatif luar biasa. So, let's pray. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang luar biasa. Kami percaya apa yang sudah Kau bagikan itu tidak akan pergi dengan sia-sia. Kehidupan kami akan selalu bertambah baik. Kehidupan kami akan selalu bertambah asik, karena kami percaya ketika kami tinggal di dalam-Mu, kami merasakan keasikan itu Tuhan. Sesuatu yang tidak statis, tapi sesuatu yang dinamis Tuhan. Sesuatu yang mengasihkan di dalam kehidupan kami. Karena di dalam-Mu tidak ada kebosanan Tuhan. Di dalam kekristenan tidak ada kebosanan Tuhan. Dan Engkau tinggal di dalam kehidupan kami sehingga kehidupan kami tidak statis. Ada karya yang baru besok lusa, dan seterusnya akan ada ide-ide yang muncul Tuhan. Dan ajari kami untuk tidak berandai-andai akan apa yang kami belum punya, tapi kami bisa melakukan sebuah karya-karya yang luar biasa dengan apa yang kami punya Tuhan, karena Engkau yang menolong setiap kami. Bersyukur punya Tuhan yang luar biasa, bersyukur atas gereja ini Tuhan, bersyukur atas ibadah online ini Tuhan. Kami percaya nama-Mu terus dipermuliakan atas segala-galanya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami percaya dan bersyukur. Haleluya. Amin. God bless you.